Kali ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian artikel riset atau artikel ilmiah. Setelah kita belajar dan memahami artikel riset atau artikel ilmiah, pertanyaan kita selanjutnya adalah bagian-bagian di dalam menulis artikel riset atau ilmiah itu apa saja ya? Di sini kita setidaknya bisa mengidentifikasi 4 bagian penting di dalam artikel riset, yaitu 4 bagian penting yang harus kita perhatikan dengan seksama. Bagian yang pertama adalah permasalahan. Setiap kali kita akan menulis artikel ilmiah, tentu saja harus dimulai dari permasalahan. Permasalahan inilah yang mendasari kenapa suatu fenomena atau kejadian perlu untuk kita teliti. Maka sebelum kita meneliti untuk penulisan artikel riset, kita harus mengidentifikasi persoalan atau permasalahannya, yaitu persoalan terkait dengan fenomena atau kejadian yang menarik untuk kita teliti. Setidaknya ada 2 fenomena yang bisa dijadikan sebagai persoalan di dalam penelitian, yaitu fenomena faktual dan fenomena tekstual. Fenomena faktual itu artinya kita akan meneliti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan atau di sekeliling kita. Sedangkan fenomena tekstual artinya kita akan meneliti teks-teks atau buku-buku atau media massa atau tayangan visual yang menarik perhatian kita untuk kita teliti. Tentu saja kita bisa mengidentifikasi sebuah persoalan yang kita temui apabila kita mengamati setiap kejadian, setiap peristiwa dengan seksama, atau kita membaca dengan cermat suatu teks. Melalui pengamatan atas kejadian dan pembacaan terhadap teks yang intensif inilah permasalahan bisa bermula, permasalahan bisa kita temukan. Misalnya setelah kita membaca buku dongeng, ternyata kita bisa menemukan bahwa di dalam buku dongeng itu mengandung banyak sekali nilai moral. Kita pun kemudian penasaran, kenapa banyak nilai moral yang ada di dalam buku itu? Nilai moral seperti apa yang paling kuat yang ada di buku itu? Kenapa nilai moral itu yang paling menonjol dan kuat? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dan kemudian harus kita jawab melalui serangkaian kegiatan penelitian yang akan kita tulis di dalam artikel riset. Inilah yang disebut dengan muara permasalahan di dalam penelitian untuk artikel riset. Atau setelah kita mengamati proses kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini, kemudian kita mengamati tentang berbagai cara yang dilakukan oleh para guru di dalam menanamkan karakternya kepada siswa melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, kita pun kemudian tertarik untuk meneliti cara-cara seperti apa yang dilakukan oleh guru di dalam menanamkan karakter selama pembelajaran jarak jauh. Bagaimana caranya itu bisa dilakukan dengan baik? Ini juga bisa menjadi satu persoalan atau permasalahan yang kita dapat melalui pengamatan. Tentu saja semakin kita banyak
melakukan kegiatan pengamatan atas kejadian-kejadian di sekeliling kita, serta kita semakin banyak membaca teks-teks, maka kita akan semakin memiliki kesempatan banyak untuk menemukan banyak persoalan atau banyak permasalahan untuk kita jadikan sebagai bahan penelitian di dalam penulisan artikel riset. Bagian kedua di dalam menulis artikel riset adalah sudut pandang ilmu pengetahuan. Tentu saja, setiap masalah dalam penelitian yang akan kita bahas selalu kita menggunakan sudut pandang ilmu pengetahuan tertentu, dan gunakanlah sudut pandang ilmu pengetahuan yang kita kuasai. Misalnya, jika masalahnya di dalam penelitian yang akan kita lakukan terkait dengan nilai moral yang ada di dalam dongeng, maka kita bisa mengkaji nilai moral yang ada di dalam dongeng dari aspek sastra atau sosiologi, bisa juga dari pendidikan atau juga agama. Semua sudut pandang ilmu pengetahuan itu sesuaikan dengan bidang kita masing-masing. Misalnya, jika masalahnya tentang anak yang susah paham dalam belajar jarak jauh, maka kita akan mengkajinya dengan sudut pandang teori belajar atau teori psikologi. Sinilah kita saat mau menulis karya riset atau karya ilmiah, kita harus menyiapkan kerangka teori atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Tentu saja kita menggunakan teori atau sudut pandang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang dan keahlian kita. Bagian ketiga yang harus kita perhatikan di dalam menulis artikel riset adalah kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah atau konvensi ilmiah itu terkait dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh penulis di dalam menulis artikel riset. Dalam tulisan artikel ilmiah ini, misalnya kaidah ilmiahnya harus selalu kita taati dengan menuliskan judul, latar belakang masalah, metode penelitian, hasil dan pembahasan, diskusi, simpulan, sampai kemudian menuliskan daftar pustaka. Maka kaidah ilmiah ini harus kita patuhi saat kita menulis artikel riset. Bagian keempat di dalam penulisan artikel riset adalah artikel riset harus ditulis dengan menggunakan bahasa ilmiah yang baik dan benar. Bahasa ilmiah ini terkait dengan penulisan di dalam artikel ilmiah atau riset harus didasarkan kepada kaidah-kaidah bahasa yang benar. Mulai dari penulisan struktur kalimat yang benar, penggunaan kata-kata yang terukur dan baku, hingga menggunakan ejaan dan penulisan huruf yang benar. Dengan inilah, maka bahasa di dalam penulisan artikel riset atau ilmiah akan mudah dipahami oleh pembaca. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan memberikan pengantar pemahaman yang komprehensif terkait dengan menulis artikel riset, khususnya di dalam memahami bagian-bagian di dalam penulisan artikel riset.
Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita selalu semangat dalam belajar menulis artikel riset.